karena ngelihat gambar bagus, oh ditaruh di tangan nih misalkan bagus, atau ditaruh di leher bagus, jadi ya bikin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa Genpi.co di podcast Ruang Cerita. Ruang milik kita semua, ruang untuk siapapun yang mau berbagi dan bercerita. Spesial banget episode pertama di bulan Ramadan. Hari ini suasananya udah mulai lapar-lapar ya. Jam segini nggak boleh bilang lapar, tapi tetap harus kuat sampai buka puasa nanti. Nah, spesial bulan Ramadan tentu saja topik-topik kita juga hari ini kisah-kisah religi. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang spesial dan namanya sudah mulai banyak dikenal di dunia pertiktokan. Halo Raja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sebagian pemirsa Genpi.co udah cukup sering ya lihat kontennya Raja di TikTok. Jadi Raja ini adalah seorang pemuda yang konsisten memberikan konten-konten dakwah di TikTok. Tapi ada yang spesial karena apa? Karena kalau dari segi penampilan, terus terang aja nih ya, dari segi penampilan Raja nih sekujur badannya tatoan, ya kan? Sementara ya kita tahu lah stigma orang Indonesia gitu dengan sosok yang tatoan kan selalu lekat misalnya dengan anak bandel, kriminal atau apa. Nah, Raja justru tampil dengan konten dakwahnya. Kita mau tahu itu apakah Raja beneran seseorang yang berdakwah memang karena sudah tobat atau cuman buat konten doang nih biar ngetop ya saya mau tahu dulu. Halo Raja, cerita dong ke pemirsa Genpi.co ini, Raja sebenarnya sosok seperti apa sih? Nah, saya juga penasaran sebenarnya bener gak sih mukanya ditato itu bener apa cuman filter TikTok? Nah, boleh kasih lihat dulu, kita kan udah jaga jarak nih. Kalau saya harus wajib beneran dia tatoan beneran lu, saya kira filter doang. Tangannya juga tatoan full. Oke. Nah, tapi dulu ini kamu tatoan memang pas lagi bandel, Ja? Iya, tapi nggak ngebegal ya, tatoan tapi nggak ngebegal. Oke, cerita masa bandelnya kamu deh, selain tatoan gini. Selain tatoan banyak sih ya, kenakalan remaja-remaja gimana? Ya, selain ini ya paling kayak ya gitu-gitu sebenarnya rada nggak enak juga ngomonginnya ya, karena kan itu aib sebenarnya. Oke. Ya. Jadi ya mungkin ya kayak klub malam apa segala macam itu udah dilewatin ya gitu. Oke, jadi bener kalau kamu itu tatoan memang karena anak bandel? Iya, emang anak bandel. Oke, selain itu apa, Ja? Maksudnya gini loh, ngapain sih kamu badan sampai ditato-tato gitu kan, sayang banget gitu sampai ke muka gitu. Waktu itu apa yang terjadi sama kamu gitu? Yang bikin saya tatoan tuh gini. Nah, yang bikin saya tatoan tuh dulu kan saya waktu kecil nih pengen jadi pusat perhatian gitu. Oke. Dan saya ngeliat orang tatoan itu kayaknya keren gitu. Dan gue pengen gue jadi bahan perhatian dengan gue tatoan gitu. Oke. Jadi mungkin dulu waktu gue tato masih ini kan tato pertama ya. Dulu waktu baru jadi jalannya gini. Oh, biar dilihat orang. Biar dilihat orang dong. Oke. Ya kan? Baru gini jalannya. Ya karena pengen dilihat orang gitu. Pengen dilihat orang kalau dianggap orang yang sangar gitu atau gimana? Iya. Keren aja. Keren gitu, bukan keren. sangar ya. Kalau sangar kan lebih gimana? Terus? Jadi setiap mungkin kayak masuk. Nggak apa-apa. Masuk. Itu reminder sholat. Ya. Waduh. Mantap. Terus kalau saya masuk ke klub malam atau ke suatu tempat yang mungkin itu ada keramaian ya, pasti jadi pusat perhatian gitu. Oke, jadi memang ngerasa ya kalau tatoan tuh orang kayak lebih merhatiin gitu. Terus bener tuh orang jadi kayak merhatiin gitu. Tapi sekarang malah jadi malu. Oke. Ketika ke masjid, kadang anak kecil sampai tatoan katanya. Tapi ya karena udah awal-awal malu sih. Tapi ya lama-lama udah kebiasaan, udah cuek sekarang. Kalau tatoan bener gak sih katanya memang senagih itu gitu? Jadi satu kali tato pengen lagi nih, cerita sebelum kamu tobat ya, maksudnya tadi sebelum kamu akhirnya merasa malu tadi. Memang waktu itu tato satu tuh nggak puas ya? Mungkin iya, satu nggak puas karena kan kepengen penuh juga kan waktu itu. Jadi bukan nagih ya, gimana ya?
mungkin gini, waktu pertama si tato satu nih, mungkin dulu ngeliat gambar ini bagus gitu, jadi pengen gambar yang ini. Nanti seiring berjalannya waktu ngeliat gambar yang bagus lagi, oh kira-kira bagus nih di paha, ditaruh di paha gitu, jadi bikin lagi kayak gitu. Oke, jadi Kalau memang. lagi sih nggak sakit soalnya tato tuh. Oh gitu, tapi sakit tapi terus menerus gitu ya Iya di iya. ini. Jadi karena ngeliat gambar bagus, oh ditaruh di tangan nih misalkan bagus, atau ditaruh di leher bagus. Jadi ya bikin gitu. Oke. Nah, Ja, setuju nggak sih kamu kalau misalnya stigma orang Indonesia gitu ya memandang seorang yang tatoan itu memang lekat dengan hal yang buruk, hal yang kriminal, hal-hal yang bandel di luar itu padahal kan ini kan art gitu, body art atau apa gitu. Nah, kamu setuju nggak dengan stigma itu? Kalau itu sih kurang setuju ya. Oke. Maksudnya kalau dulu mungkin iya gitu kan, orang-orang yang mungkin tahun berapa gitu ya. Mungkin tahun zaman-zamannya bokap gua mungkin seperti itu. Tapi sekarang kan udah tato itu mahal loh, tato itu seni gitu. Gue bikinnya pun bukan gratis gitu ya, gue bikinnya juga mahal gitu. Nah, tapi waktu zaman kamu lagi suka tato-tato badan itu memang waktu kamu sadar kamu memang lagi bandel gitu. Emang lagi bandel. Memang belum kenal dunia dakwah dan religi gitu. Belum. Oke, nah titik awal mulanya sampai akhirnya, wah, gue salah nih gitu. Itu kapan? Sampai akhirnya kamu mutusin konsisten bikin konten-konten dakwah. Awal titik baliknya Iya. ya. Awal titik Cerita baliknya itu titik waktu itu karena aku sakit. Oke. Karena aku sakit. Terus aku sakit tuh kayak aku ngerasa, duh kalau aku mati gini gimana ya, aku nggak bawa iman, maksudnya nggak pernah ibadah gitu ya, akhir hayatnya gitu kan. Akhirnya aku mutusin buat cobalah pelan-pelan belajar lagi, sholat lagi gitu kan, karena kan ya maksiat-maksiat yang lain kayak minum apa segala kan udah enggak, karena kan emang udah sakit lambung kan. Oke. Jadi nggak mungkin aku paksain kan, jadi mau nggak mau harus berhenti tuh. Jadi dulu doyan mabok ya? Dulu hampir setiap hari. Oke. Iya gitu. Jadi Sampai akhirnya sakit gitu. sampai akhirnya sakit lambung. Waktu diperiksa ke dokter, sampai dokter bilang kalau kamu 5 tahun atau 3 tahun terus-terusan minum ini jadi kanker. Oke. Jadi akhirnya mutusin buat ya yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat. Tapi ya mungkin awal-awal sholat tuh kayak subuh, kadang-kadang masih jam 7 gitu. Tapi dengan sering berjalannya waktu ya jadi sholatnya bisa tepat pada waktunya gitu. Jadi sakitnya kamu itu tuh kamu anggap sebagai teguran. Iya, penggugur dosa gitu. Dan teguran, karena mungkin banyak teman-teman aku ya yang ya maaf Allah tegur itu, maksudnya bukan Allah tegur, maksudnya ditegurnya tuh dengan langsung meninggal gitu kan, atau ketangkep polisi lagi. Ada di sekitar kamu saksikan sendiri begitu ya? Tapi nggak dengan mata kepala, maksudnya dengar nih kabar si ini meninggal overdosis. Jadi gimana gitu. Ya mungkin sehari 2 hari, oh gue berhenti deh gitu kan. Nggak minum lagi ini. Cuman ya ntar udah lupa. Jadi kayak gitu lagi. Nah, berarti kamu sakit lama, abis itu selama sakit baru mulai ibadah atau pas udah sembuh atau gimana tuh? Aku belum sembuh juga sampai saat ini, karena kan kalau lambung kan tergantung pola makan dan pola kumat ya, suka kumat. Masih suka kumat gitu. Nah, Jadi titik baliknya waktu itu kayak apa? Kayak akhirnya oke, gue stop pergaulan yang lalu gitu. Pelan-pelan sih, maksudnya dulu ninggalin dari mulai teman lingkungan, pelan-pelan ditinggalin. Yang tadinya tinggal di teman-teman yang deket suka nongkrong, jadi ke teman-teman yang jauh lah gitu, cari temennya yang tadinya mungkin suka nongkrong malam apa segala, sekarang nyarinya yang ke apa, suka datang ke kajian apa segala macam gitu. Nah, ngomong soal kajian apa yang pertama kali kamu peroleh waktu datengin itu? Ya. Kamu datengin? Waktu itu aku alhamdulillah diajak sama Ustadz Alfi Alfandi yang meranin Hijrah Cinta, yang jadi perannya UJ kalau nggak salah tuh. Oke. Nah, beliau ngajak datang ke suatu kajian di Purwakarta. Oke. Nah, kebetulan sama tuan rumahnya itu kayak yang dirangkul banget gitu. Jadi waktu itu akhirnya di sana karena orang tua semua, saya ngerasa wah ini orang tua gue semua nih di sini gitu kan, dibikin nyaman lah gitu. Akhirnya dari sana setelah pulang dari acara, karena kan beliau cuman ngisi ya di sana kan, jadi nggak setiap bulan ada rutin ke sana. Jadi
Saya setiap ada rutinan di sana saya datang sendiri gitu, tanpa Ustadz Alfi saya datang sendiri dan akhirnya sampai saya bisa nikah juga di sana gitu. Ketemu jodohnya di sana. Bukan, Oh, jodohnya bukan. di sini, nikah. cuman saya nikahnya di sana. Oh, nikahnya di sana. Iya. Nah, kajian seperti apa tuh yang akhirnya tuh ngena banget di hatinya Raja waktu itu? Banyak sih ya. Salah satu. Setiap kajian itu pasti ada yang kena gitu. Ya contohnya kayak mungkin maksiat yang kayak minum ini apa, atau ninggalin sholat kan, itu kan pasti kita kena. Oh iya, dulu saya nggak sholat gitu kan, dan akhirnya jadi tahu kalau kita ninggalin sholat tuh harus kodok sholatnya yang udah lalu gitu, cara menghitungnya gimana, jadi tahulah oh ini dosa-dosaku seperti ini gitu. Jadi kamu kayak ngerasa gini loh, sesuatu yang nggak kamu tahu soal ajaran agama, Jadi yang dulunya tahu. kamu cuek gitu ya, terus sekarang satu persatu malah jadi menarik gitu di mata kamu. Betul, jadi tahu gitu. Heeh. Ya sebenarnya jadi tahu kalau aku ngelakuin ini tuh dosanya begini. Tapi kalau aku ngamalin sesuatu yang ini, aku pahalanya ini gitu. Karena ketika kita ngamalin sesuatu dengan ilmu itu jadi semangat. Oke. Karena kita tahu oh pahalanya segini gitu kan, jadi kita ke-trigger untuk melakukan itu gitu. Nah, apa namanya ya, sekarang kan zamannya konten ya, apa-apa konten, apa-apa dijadiin suatu yang berpotensi viral atau apa. Nah, dengan konten kamu yang dakwah ini itu memang bener bahwa kamu niat mau berdakwah dengan style kamu atau konten doang nih? Enggak, itu aku emang pengen apa sih yang aku tahu aku sebarin gitu aja. Intinya gue pengen ngasih tahu ke yang lain tuh gue aja tobat masa lu enggak gitu. Oke. Nah, itu sampai sekarang tanggapannya gimana tuh netizen terhadap kamu? Ya tergantung sudut pandangnya ya. Kalau orang itu sudut pandangnya selalu baik ngelihat orang, ya pasti yang diambil dari saya ya kebaikannya gitu, bukan keburukannya gitu. Gitu. Jadi sampai saat ini sejauh ini diterima dengan baik gitu ya? Ada dong yang beberapa yang lu gini tatonya hapus dulu lah, apa segala macam, banyak. Nah, soal hapus tato itu ya, mungkin dari segi kajian mungkin Raja udah nerima, tahu lah hukumnya gitu ya sekarang. Tatoan tuh sebenarnya kalau dalam Islam kan nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, itu gimana Raja menerima kondisi yang masih tatoan dengan pilihan yang sekarang gitu? Itu gimana? Kalau masalah tato sih emang aku udah nanyain ya, ini gimana nih hukumnya gitu kan. Kata beberapa ustadz gitu ya, bilang udah nggak apa-apa karena kamu kan udah kebanyakan, dan kalau dihapus itu menyakiti diri sendiri, itu nggak boleh juga dalam agama gitu. Jadi udah biarin aja, itu anggap aja itu aib-aib kamu yang kelihatan gitu kan. Oke, nah itu menarik ya. Jadi bahkan dalam Islam pun yang penting adalah hati kita yang mau berhijrah, mau bertaubat. Urusan penampilan itu ya nomor sekian di Islam gitu ya. Nah, kalau ngomongin perasaan hati sekarang gimana dibanding dengan lingkungan yang dulu dengan yang sekarang? Oh, sekarang jauh lebih tenang. Kalau dulu kan takutan, kalau gue meninggal gimana. Sekarang lebih tenang aja gitu. Ya walaupun gue nggak yakin lah dengan sholat aku bisa masuk surga atau segala macam nanti kalau meninggal gitu, tapi lebih dapat ketenangan hati sih sekarang. Lebih nggak risau dengan ya gemerlapnya dunia lah. Sekarang usia berapa aja? Usia 24 tahun, dan saya udah lihat tuh udah berkeluarga ya, udah punya satu anak. Nah, dan bikin konten bareng juga sama istri ya. Oke. Nah, apa rencana besar Raja ke depan berkaitan dengan konten-konten dakwah yang sekarang Raja create gitu? Kedepannya sih ya pengen terus aja gitu di jalur dakwah, menyampaikan apa yang saya tahu gitu. Itu aja sih paling. Itu aja ya. Nah, ini kan banyak ya pemuda-pemuda sekarang gitu ya yang masih tanpa tujuan, yang mungkin juga hidupnya ya kalau kita lihat di medsos serba duniawi aja gitu ya, pengen tampil keren, oke ya, atau segala macam. Apa yang bisa Raja sampaikan ke mereka? Yang sampai ke mereka ya hidayah itu kan mereka bilang aku mah nunggu hidayah aja gitu ya. Hidayah itu dijemput bro, bukan ditunggu. Kalau lu nunggu dapat hidayah ya kapan lu dapetnya, tapi lu nggak ada
usaha gue tuh pengen begini gitu. Intinya jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ini cuma sementara kok. Apalagi saya khususnya orang muslim gitu ya. Di dunia itu bukan tempatnya orang muslim yang senang. Enggak apa-apa. Ini contekan pertanyaan buat saya. Oke. Kalau saya kan muslim ya. Jadi di dunia ini tempatnya orang muslim tuh buat susah-susah payah gitu. Enak-enaknya nanti di surga. Jangan sampai kalian tuh tukar kesenangan di surga dengan kesenangan di dunia gitu. Paham nggak? Paham banget, paham. Karena saya juga gini loh. Kadang saya pikir-pikir gitu ya, apalah gue nih bersusah payah gitu ya untuk memperoleh kesenangan dunia, sementara yang kekal justru nanti gitu kan di akhirat. Jadi saya dapet tuh feel connect sama Raja. Mungkin sekarang pola pikirnya ya oke lah, kita mau tampil kelihatan wow gitu ya di dunia gitu, tapi kadang saya juga beban kalau misalnya dikasih kenikmatan. Bahkan saya nih ya, kalau dikasih ditambah kenikmatan saya sama Allah gitu dalam bentuk harta atau benda gitu, karena saya ada rasa deg-degan loh. Maksudnya gini, ya Allah, ini makin bertambah loh beban yang harus beban saya yang akan dihisap gitu loh. Iya, betul. Kalau saya benar. Betul. Jadi ya saya bersyukur alhamdulillah, tapi di sisi lain ya Allah jangan jadikan ini kayak malah jadi menambah beban Ya, itu hisap saya nanti gitu. Mungkin dibilang bisa itu jebakan kali Nah, ya. saya takutnya begitu. Istidroj. Jebakan istiroj ya. Istidroj. Istiroj. Jadi kita dikasih kesenangan padahal itu jebakan sehingga kita melupakan tujuan utama kita, yaitu memperoleh ridha Allah gitu ya. Betul. Nah, dengan waktu itu Raja ketemu jodoh ya, istri gitu. Dengan penampilan kayak tatoan gitu, ada nggak sih respon yang resisten gitu dari pihak keluarga istri? Ada. Awal-awalnya gimana tuh? Kakaknya sih yang paling sulit. Tapi kalau istri kan alhamdulillah ya, saya dapat istri itu yatim piatu. Saya bersyukur, senang gitu. Ya. Karena kan pahala saya pasti lebih gede kalau bisa memuliakan istri saya gitu. Betul, Karena betul, istri Masya saya Allah. yatim piatu. Dulu orang tuanya itu orang tua angkat. Jadi sama orang tuanya nggak ada masalah sama orang tua angkatnya. Yang masalah tuh sama kakaknya, karena dia 3 bersaudara. Istri saya tuh anak terakhir. Yang masalah tuh dengan kakak perempuannya, sampai pingsan di tempat kerjaan. Karena yakin mau nikah sama si ini gitu kan. Udah jangan gitu. Bagaimana kamu meyakinkan pihak keluarganya? Saya nggak meyakinkan. Ya saya cuman komunikasi dengan istri saya yang sekarang ya, maksudnya komunikasi gimana gini, oh kakak nggak setuju gini. Terus saya curhat sama guru saya di Purwakarta. Nih kakaknya nggak setuju gitu kan. Loh kok gitu? Saya nggak terima lah kalau gitu, emang perlu saya yang maju gitu. Beliau ngomong gitu, guru saya. Setelah beliau ngomong gitu, besokannya alhamdulillah kakaknya udah luluh hatinya. Masya Allah. Itu menurut kamu karena apa tuh? Ya karena berkah doa orang tua, doa guru-guru semua Allah mudahkan. Oke, itu dia ya. Kadang ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, tiba-tiba Allah bolak-balikan hatinya. Betul. Gitu ya. Itu sebenarnya rezeki. Orang kan pikirnya sekarang rezeki duit gitu ya. Segala yang dimudahkan urusannya itu termasuk rezeki loh. Anak yang soleh, istri yang soleh, itu rezeki semua. Teman yang soleh. Coba kalau kita punya teman amburadul, datang senangnya doang, pas susah kemana? Oke. Itu kan. Nah, sekarang kamu memperoleh itu ya. Ya alhamdulillah. Teman yang soleh, istri yang soleh. Istri yang soleh, yang mudah-mudahan anaknya jadi yang soleh-soleha. Nah, sekarang kamu membina keluarga yang masih ya dengan usia yang masih sangat muda. Apa prinsip hidup yang kamu jalani dalam berkeluarga ini? Dalam usia yang masih muda sekali ya, 24 tahun. Walaupun sudah secara mapan, secara mental mungkin. Apa yang kamu ajarin ke istri kamu, ke anak, sehingga sesuai sama prinsip-prinsip dakwah yang kamu sampaikan ke pemirsa netizennya kamu gitu? Yang aku selalu sampaikan ke istri ya, pokoknya perbaikin ibadah kita gitu. Keluarga yang sukses itu punya keturunan yang soleh-soleha, yang sakinah mawaddah rahmah. Kita tuh pengennya, saya tuh sampaikan ke istri, aku tuh pengennya kita punya keturunan yang soleh-soleha gitu. Jadi kamu harus bisa mendidiknya dengan cara ya kamu terus belajar gitu, lebih baik gitu.
Jadinya tujuan kita tuh sekarang bukan dunia gitu loh. Kalau mau nyari dunia yang gampang ya gampang, semua ada jalannya gitu. Mau cara yang gak benar atau yang benar gitu. Ya walaupun yang benar kadang-kadang rintangannya rada sedikit sulit. Nah, tapi kamu memperoleh rintangan itu? Ya memperoleh tentunya. Gimana tuh? Ya contoh kayak usaha mungkin dari jatuh bangun gitu ya. Ya karena apa? Karena kita nyari rezeki yang halal gitu. Oke. Ya kita harus sabar apa sih di jalan yang benar gitu. Karena kan kita bersabar istiqomah itu kan hadiahnya surga ya, bukan gayung atau kipas angin. Jadi kan kita harus benar-benar sabar. Nah, dengan rintangan itu gimana kamu menguatkan diri sehingga sabarnya itu terus-menerus ada gitu di hati kamu? Ya karena nggak pernah ninggalin sholat gitu. Oke. Yang tadinya mungkin udah wah sholat, setelah sholat udah tenang lagi gitu kan. Yang balik kalau ngerasa di titik yang ya Allah lelah banget ya, datang ke kajian lihat muka guru-guru aja udah balikin semangat aku buat ngelakuin hal-hal kebaikan. Oke, karena gini loh Ja, Kak, bener. Misalnya kamu memilih jalan yang benar gitu, yang sesuai sama keyakinan kamu gitu secara agama. Tapi banyak orang yang ketika dia mengambil langkah tadi pengen hijrah lah, pengen taubat, pengen ibadahnya diperbaiki, tiba-tiba dapat cobaan, dapat rintangan, usaha jatuh, ditinggalin keluarga misalnya, dan rintangan lainnya lah ya. Akhirnya mereka goyah tuh imannya. Itu gimana menurut kamu, Ja? Ya kalau menurut aku Sehingga dia sampai merasa misalnya, wah ini jangan-jangan karena gue taubat nih, malahan gue kayak begini gitu. Harusnya gue nggak usah taubat, mungkin hidup gue akan lebih senang gitu. Gimana tuh, Ja? ya kalau gue sih mikirnya kalau itu terjadi sama diri saya sendiri ya, saya mikirnya kalau emang saya disusahin mungkin dari segi rezeki atau apa ya, mungkin Allah pengennya kayak gini gitu. Jadi mungkin nanti kalau aku banyak rezeki malah aku jadi nggak istiqomah. Jadi mungkin kalau aku banyak rezeki aku jadi sombong. Mungkin aku banyak rezeki aku jadi nggak pernah sedekah. Tapi Allah kasih pas-pasan jadi mikir gitu. Jadi kita jangan ini gara-gara tobat jadi semuanya susah. Enggak kayak gitu. Kadang-kadang apa yang lu ingin nggak diturutin itu jangan kayak gitu maksudnya. Allah tuh maunya kamu begini gitu. Karena itu yang Allah inginkan untuk dirimu gitu ya. Untuk diri kita gitu. Oke. Jadi Ya. sebenarnya harus bersyukur loh. Kita tuh bukan dapetin apa yang kita mau, tapi yang Allah mau. Itu dia. Gitu. Karena ya itulah yang pernah diucapkan juga oleh Ali bin Abi Thalib. Nah itu Ya dia. Allah, Nah. kalau Engkau kabulkan doaku, aku bahagia. Nah, Namun apabila Engkau tidak kabulkan doaku, aku lebih bahagia. Karena apa? Karena itulah yang Engkau mau untuk diriku. itu. Aduh, itu tuh saya sampai baca kalimat itu saya mikirnya, ya Allah, di zaman dahulu ada seorang pemikiran yang begitu besar gitu ya, yang mikirnya tuh sampai ke sana gitu. Sementara selama ini kita mikir nggak dikabulin sedikit aja kayaknya kecewanya luar biasa, padahal itu yang Allah mau sebenarnya ya. Dan harus kita lebih senang dengan sesuatu yang mungkin tidak dikabulkan. Benar. Wow, keren banget ya, kamu sudah sampai ke prinsip dan pola pikir sebegitunya gitu loh. Jadi ikhlas nih ya segala sesuatu sekarang menjalani hidup. ikhlas. Yang penting minta sama Allah biar diistiqomahin sampai akhir hayat itu aja. Pengen mati enak, masuk surga udah. Aduh, nikmat banget kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Kita ya, semua kan juga. pengen ya. Nah, khusus untuk konten-konten kamu, itu setiap harinya kamu peroleh ide tuh dari mana sih? Kadang-kadang ide terlintas aja tiba-tiba, oh gini misalkan apa sih namanya, ya pokoknya yang terlintas itu yang aku bikin gitu. Contohnya ya kayak waktu itu istidroj atau apa gitu ya, aku bikin itu gitu. Nah, dari kamu yang kamu bilang tadi, jadi Raja ini nggak mau dibilang hijrah ya, Ja ya. Kenapa, Ja? Lebih senang disebutnya taubat. Kenapa, Ja? Kalau ini sih aku kalam ya, maksudnya nasihat ini dengar dari Ustaz Alfi Al-Fani. Gimana? Waktu itu beliau ngomong, saya tuh nggak suka disebut hijrah, aku lebih suka disebut taubat. Karena kalau hijrah itu
dari orang alim ke orang nggak benar itu kan namanya hijrah. Oh, iya. Mantan orang alim kan hijrah juga kan, dari baik jadi nggak baik. Jadi mungkin lebih tepatnya saya tobat lah, ngebenerin pelan-pelan, tobat pelan-pelan. Karena taubat tuh secara harfiah dari hal yang buruk ke hal yang baik gitu ya, udah pasti gitu ya kalau taubat. Kalau hijrah bisa aja dari yang buruk ke yang baik atau dari yang baik hijrah ke yang buruk. Oke ya, itu ya kadang dari ucapan juga kita harus sesuai gitu biar jalannya juga benar gitu. Oke. Nah, kamu ngerasa nggak sekarang kayak udah jadi seleb TikTok gitu ya, banyak followers, ada perubahan nggak di diri dan kehidupan kamu gitu? Enggak aja, biasa saya tetap narik Grab. Saya tetap ya biasa, saya tetap makain pampers anak saya ketika istri saya kesusahan, biasa aja sih, nggak ngerasa perubahan apa-apa. Siap-siap nih soalnya bakal ngetop nih. Makin ngetop. Tapi kamu dari proses taubat itu ada nggak sih kenikmatan apa yang kamu peroleh gitu sekarang dalam hidup kamu gitu dari kehidupan yang sebelumnya? Ya itu ketenangan hati. Itu yang kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Kalau dulu kan cuma palsu. Ya, badan sehat palsu. Maksudnya palsunya apa? Itu Allah tuh kasih ini badan sehat, ini duit, ini semua fasilitas, ya kan? Mau digunain apa? Tapi saya gunain buat maksiat. Jadi numpuk tuh dosa. Gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke ketenangan hati gitu. Oke, jadi ngejalanin apa-apa dengan ya pasrah, masih apa namanya, ya masih belajar gimana sih ibadah yang benar gitu ya. Iya, itu benar. Nah, tapi jujur selama menjalani hidup yang kamu bilang masa pertaubatan ini, masih ada kangen-kangen gak sih sama masa-masa bandel dulu? Kangen banget. Enggak. Kok jadi kangen? Ini enggak. Enggak, maksudnya bukan kangen ya, kadang-kadang kepikiran. Bukan gimana? Kangen. Oh, dulu aku begini di sini. Oh, dulu aku gini. Bukan kangen enggak ya Allah. Bukan kangen gaya hidupnya, tapi gak kangen sama apanya nih? Enggak. Maksudnya gimana ya? Maksudnya bukan kangen, kadang-kadang kepikiran, terlintas gitu. Kadang-kadang terlintas gitu. Misalkan ya kayak mungkin kalau minum enggak ya, aku tuh dulu paling susah ninggalin itu perempuan, Mbak. Aduh, dia ini tebar pesona nih kayaknya. Makanya aku kadang-kadang kalau ada customer yang cantik gitu ya, Allah astagfirullah gitu ya. Maksudnya jangan ada obrolan yang enggak nih gitu kan. Lebih pengen minta perlindungan aja sama Allah gitu kan. Karena kan setan kan ketika kita masih belum tobat gitu ya, setannya masih pangkat 1 gitu ya. Cuma kalau kita udah mulai bertobat, iya itu kan kayak ustadz kan jenderal udah itu, setannya udah jenderal gitu. Kita kan udah naik lagi tuh setannya, udah bisik-bisik gini nih, tanyain aja dulu gini ini, nanyainnya dari sini ntar ke sini gitu. Terus saya nahan, aduh jangan nanya gitu. Oh, dia masih ingin tebar pesona tapi itu kamu tahan gitu ya. Iya, aku tahan. Jadi Raja dulu playboy guys. Nah itu tapi istri tahu nggak tuh bahwa istri tahu nggak kalau kamu tuh mungkin masa lalunya kayak begitu gitu? Tahu, istri tahu. Dia terima alhamdulillah. Karena istri juga bukan, maksudnya orang lihat sekarang kan di TikTok komen, wah istri kerudungan begitu kok mau ya sama cowok tatoan. Itu gimana tuh kamu pendapat? Maksudnya bukan ya dilihat yang sekarang udah kerudungan itu kan karena aku yang mau semuanya gitu. Supaya kerudung harus gini. Maksudnya kita sama-sama belajar jadi lebih baik bareng gitu ya. Istri saya dulu emang maaf nggak pakai hijab gitu, cuman aku maunya kamu tuh gini gitu. Oke, jadi tadi ya diklarifikasi, kangen bukan kangen kehidupan gaya hidupnya, bukan. Tapi maksudnya ada momen-momen yang mungkin kangen temen sih bisa jadi, kangen lingkungan atau apa, tapi bukan ke gaya hidup. Oke, terus gini, apa namanya? Tadi kan kamu bilang ya godaannya kamu mungkin lebih banyak, aduh namanya masih muda ya, gelora-gelora ke anak muda kan masih tinggi gitu. Gimana kamu bisa memfilternya, bisa menahan diri karena cobaan ke depan masih panjang loh gitu. Itu gimana? Sebenarnya kalau di menahan diri gimana ya? Maksudnya kalau aku untuk hal-hal yang kayak minum-minuman atau apa itu kan karena aku udah sakit ya, aku udah nggak bisa gitu kan. Begadang apa segala macam. Makanya
yang aku paling tahan itu perempuan. Mm-mm. Itu yang paling berat maksudnya gitu. Oke, ya, tapi kan kamu masih ikut kajian, rajin ikut kajian dan sebagainya. Kira-kira apa nasihat yang paling membekas di hati kamu dari semua kajian yang pernah kamu peroleh, sehingga yang ya bisa kamu bagilah ke pemirsa genpi.co gitu? Ya, salah satunya kayak sih, jadi yang paling berkesan ya kalau pesan-pesan kali ya, maksudnya pesan-pesan pesan-pesan gitu ya. Maksudnya kalau pesan-pesannya apa sih namanya? Aduh, saya jadi bingung nih. nggak apa-apa, pikir aja dulu, karena mungkin banyak kan yang nasihat-nasihat yang kamu peroleh gitu. Apa yang paling membekas Yang paling membekas ya, untuk akhirnya kamu memilih jalan ini, atau yang perlu orang lain tahu gitu, wah apa gitu terkait ajaran-ajaran Islam yang menurut kamu tuh paling indah gitu loh? yang paling indah ya sholat sih. Menurut aku sholat itu udah saat kita terdekat dengan Allah itu kan lagi sholat gitu ya. Itu sih yang orang tuh kadang-kadang sholat tuh ngapain sih sholat, ntar aja gitu kan, apalagi kita badan masih sehat apa segala macam, sholat itu gampang banget kita tinggalin gitu. Benar. Tapi ketika kita udah mulai sakit atau tua apa segala macam, baru sekarang teriak-teriak Allah Allah Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah gitu. Jadi kalau buat teman-teman genpi.com, jangan sia-siain waktu kita di dunia. Janganlah tukar kesenangan di dunia ini sama kesenangan kita di akhirat gitu. Jadi kita ini di dunia ini berjuang ya kan, kumpulin apa sih amal ibadah kita yang bisa nanti nolong kita di akhirat nanti gitu. Jadi intinya jangan tukar kesenangan di akhirat dengan kesenangan di dunia gitu. Dunia yang hanya sementara. Yang hanya sementara gitu. Paling di dunia berapa sih? 60 tahun itu juga kalau panjang umur. Ya kan, kadang-kadang ya 30 udah meninggal, kadang-kadang 25 juga udah meninggal gitu. Oke, wow, masih muda, pemikirannya udah sangat sangat lillahi ta'ala gitu ya. Di momen Ramadan ini apa yang ingin kamu perbanyak dalam hal amal ibadah? Yang aku pengen perbanyak sih sebenarnya yang pengen banget aku tuh pengen belajar baca Quran dengan baik gitu. Ya pengen itu sih ya, ningkatin amal-amal zikir apa segala macam. Puasanya pengen semangat, harus 30 gitu kan, harus lolos gitu. Lebih pokoknya banyak-banyak deketin diri sama Allah di bulan puasa ini kan. Kita semua amal ibadah kita kan dilipat gandakan, begitu juga dosa kita kalau kita berbuat juga kita dilipat gandakan gitu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Raja, nama lengkap siapa Raja? Kalau nama Raja itu nama panggung ya. Oh, nama panggung. Aslinya siapa nih? Pranoto Projo. Pranoto Projo. Jadi saya ngambil dari Rojonya. Kemudian jadi Raja. Nah, semoga apa yang tadi Raja sampaikan gitu ya, mengena di hati para pemirsa genpi.co bahwa jangan nunggu tua untuk milih. Jangan tunggu nanti untuk memilih jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus, benar nggak? Jalan yang lurus, bahwa justru lebih awal lebih baik, walaupun rintangannya banyak. Cuma ya dengan tadi ya menahan diri, bahkan tadi dapat teguran dulu kan, sebenarnya ketemu titik terendah dulu dalam hidup ya, dikasih sakit, baru akhirnya mikir, waduh hidup gue masa mau kayak yang senang-senang duniawi aja. Nah inilah suasananya udah pas banget nih di bulan Ramadan, perbanyak amal ibadah, kita saling mengingatkan. Karena gini, kadang kita kalau ngomong sama temen atau di medsos mau ngomong ini mau ngomong itu kan suka dibilang sok ngeguruin loh gitu. Suka digituin gak, Ja? Suka. Sering lah ya pasti apalagi. Kalau kayak gitu sih sebenarnya nih buat teman-teman Genpi, aku ngingetin kayak gitu tuh bukan apa-apa ya, maksudnya kalau nerakamu ya urusanmu gitu, bukan urusanku, tapi mengingatkan ke dalam kebaikan itu adalah kewajibanku. Semua orang itu wajib berdakwah loh. Ya kan? Semua orang itu harus ngajak ke dalam kebaikan. Kewajiban kita apa? Dakwah, nyampein kebaikan dimanapun tempatnya, mau lagi kerja, mau dimanapun, ngobrol sama siapapun.
itu harus ngajak kebaikan. Betul. Ya kan kita paling baik ngomongin Allah kan, ya ngomongin yang baik-baik aja. Nah, itu dia closing statement yang pas banget buat episode hari ini. Bahwa jangan ragu untuk berbagi kebaikan kepada siapapun di momen apapun gitu. Karena nerakamu ya urusanmu, tapi mengajak kebaikan adalah tugas kita semua. Dan kalimat yang Allah benci ini ya, Mbak, sorry saya tambahin. Nggak apa-apa. Ketika kita diberi nasihat, tapi kita malah ngucapin urusin aja dirimu sendiri. Itu kalimat yang paling Allah benci. Ketika orang menasehati tapi kita malah jawab apa sih, urus saja dirimu sendiri gitu. Itu kalimat yang paling Allah benci ya. Terima kasih aja ya atas kehadiran hari ini, berbagi kebaikan di bulan Ramadan ini. Semoga kebaikan yang kamu sampaikan tadi tuh mengena di hati kita semua, dan saya juga termasuk. Karena apa tadi? Ya itu bener ya, ternyata kadang kita ngomong orang suka bilang urusan aja urusan lo. Ternyata itu kalimat yang paling dibenci Allah ya Jaya. Oke, baik, terima kasih Raja. Salam buat istri dan keluarga. Semoga jalanmu menuju kebaikan akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin. Baik pemirsa Genpi.co, demikianlah tadi obrolan saya yang sangat menyejukkan hati gitu ya dengan seorang raja, bahwa penampilan itu bukan apa ya, penampilan yang tatoan yang dibilang orang dekat dengan keburukan itu bukan alasan untuk tidak mencari jalan yang lurus gitu. Baik, terima kasih juga Sarita Beauty seperti biasa yang menjadi sponsor makeup hari ini. Beli produk-produk Sarita Beauty di e-commerce, semuanya ada di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, JDID, ada semuanya. Di Instagramnya juga di follow Sarita Beauty Official. Terima kasih pemirsa Genpi.co untuk podcast hari ini. Jangan lupa kalau mau kasih saran atau topik yang ingin dibahas boleh di kolom komen. Jangan lupa juga follow Genpi.co, subscribe juga YouTube-nya. Oke, baik, ini sudah dekat waktu berbuka puasa. Saya mengucapkan selamat. Padahal kalau YouTube bisa ditonton di jam berapapun ya. Tapi memang ini dari detik-detiknya pas detik-detik mau buka puasa. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.